Intimidasi Indonesia, Australia kerahkan kapal perang ke Indo-Pasifik. Ketegangan diplomatik antara Indonesia dan Australia kembali meningkat, menyusul insiden blokade yang dilakukan oleh TNI terhadap kapal minyak Israel di wilayah perairan Indonesia. Pekan lalu, sebuah kapal berbendera Israel yang sedang dalam perjalanan menuju Australia terpaksa dihentikan oleh TNI karena melewati wilayah perairan Indonesia tanpa izin. Insiden ini memicu reaksi keras dari pemerintah Australia yang merasa dirugikan oleh tindakan tersebut. Sebagai tanggapan, Australia memutuskan untuk mengerahkan kapal perangnya ke wilayah Indo-Pasifik, sebuah langkah yang dinilai sebagai bentuk intimidasi terhadap Indonesia. Ketegangan ini bermula ketika radar militer Indonesia mendeteksi kapal minyak berbendera Israel yang memasuki perairan Indonesia tanpa izin. Kapal tersebut sedang dalam perjalanan menuju Australia, mengangkut minyak mentah yang sangat penting bagi ekonomi negara tersebut. Indonesia, yang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, langsung merespons dengan mengerahkan kapal-kapal TNI untuk memblokade kapal tersebut. Blokade dilakukan berdasarkan prinsip kedaulatan wilayah. Dalam hukum internasional, setiap kapal asing yang ingin melewati perairan suatu negara wajib meminta izin terlebih dahulu, terutama jika mereka membawa muatan yang strategis seperti minyak. Namun, dalam kasus ini, kapal minyak Israel tidak melakukan komunikasi apapun dengan pihak berwenang Indonesia, sehingga memaksa TNI untuk mengambil tindakan tegas. Keputusan Indonesia untuk memblokade kapal ini sepenuhnya didasarkan pada hak kedaulatan negara, di mana wilayah perairan Indonesia harus dihormati oleh negara-negara lain. Selain itu, Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, sehingga setiap aktivitas Israel di wilayah kedaulatan Indonesia dianggap sebagai pelanggaran serius. Pemerintah Australia segera bereaksi atas insiden ini. Australia adalah negara tujuan akhir dari kapal minyak tersebut, dan minyak yang diangkut oleh kapal Israel sangat penting bagi kebutuhan energinya. Australia merasa bahwa tindakan Indonesia sangat merugikan mereka, terutama karena kapal tersebut dianggap sah-sah saja melewati perairan internasional. Meskipun demikian, dari sudut pandang hukum internasional, Indonesia berada di posisi yang kuat. Kapal Israel telah melanggar batas wilayah tanpa izin, yang memberi hak penuh bagi Indonesia untuk melakukan tindakan pencegahan. Namun, Australia melihat insiden ini sebagai ancaman terhadap hubungan bilateral mereka dengan Indonesia. Mereka mendesak Indonesia untuk segera melepaskan kapal tersebut dan memberikan klarifikasi atas tindakan blokade yang dilakukan oleh TNI. Australia memutuskan untuk mengambil langkah yang lebih tegas. Mereka mengirimkan beberapa kapal perangnya ke wilayah Indo-Pasifik sebagai bentuk intimidasi terhadap Indonesia. Langkah ini dianggap sebagai sinyal bahwa Australia siap mengambil tindakan yang lebih agresif jika insiden seperti ini terulang kembali. Keputusan Australia untuk mengerahkan kapal perang di wilayah Indo-Pasifik menandai eskalasi ketegangan yang sangat serius. Indonesia dan Australia selama ini telah memiliki hubungan diplomatik yang cukup baik, namun insiden ini berpotensi merusak hubungan tersebut. Kapal-kapal perang yang dikerahkan Australia dilaporkan memiliki kemampuan canggih, termasuk sistem radar mutakhir dan persenjataan berat. Langkah ini dinilai oleh banyak pengamat sebagai upaya Australia untuk menunjukkan kekuatan militernya dan mengirim pesan kepada Indonesia bahwa mereka tidak akan membiarkan kepentingan mereka terganggu, terutama ketika menyangkut sumber daya energi yang vital. Di pihak Indonesia, pemerintah menyatakan bahwa tindakan blokade yang dilakukan oleh TNI sudah sesuai dengan prosedur hukum internasional dan kedaulatan nasional. Indonesia tidak memiliki kewajiban untuk mengizinkan kapal Israel melintasi perairannya, terutama mengingat tidak adanya hubungan diplomatik dengan negara tersebut. Selain itu, Indonesia juga mengingatkan Australia bahwa pengiriman kapal perang ke wilayah Indo-Pasifik bisa dianggap sebagai provokasi yang tidak perlu. Meskipun Indonesia memahami kepentingan Australia terkait pasokan energi, namun tindakan agresif seperti ini hanya akan memperburuk situasi dan bisa mengancam stabilitas di kawasan.
Indonesia juga mengajak Australia untuk kembali ke meja perundingan dan menyelesaikan masalah ini melalui jalur diplomatik. Sebagai negara yang memegang prinsip perdamaian dan kerjasama internasional, Indonesia tetap berharap agar insiden ini tidak berujung pada konflik militer yang bisa merugikan kedua belah pihak. Eskalasi ketegangan antara Indonesia dan Australia ini juga menarik perhatian negara-negara lain di kawasan Indo-Pasifik. Banyak negara khawatir bahwa insiden ini bisa memicu ketegangan yang lebih luas di wilayah yang sudah cukup rentan terhadap konflik maritim. Laut Indo-Pasifik adalah salah satu jalur perdagangan tersibuk di dunia, dan setiap ketegangan yang terjadi di wilayah ini bisa berdampak besar terhadap perdagangan internasional. Pengiriman kapal perang Australia ke Indo-Pasifik sebagai bentuk intimidasi terhadap Indonesia menunjukkan bahwa insiden blokade kapal minyak Israel telah memicu ketegangan diplomatik yang serius antara kedua negara. Meskipun Indonesia memiliki hak penuh untuk mempertahankan kedaulatannya, reaksi Australia yang agresif menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya eskalasi militer di kawasan Indo-Pasifik. Namun, peluang untuk menyelesaikan masalah ini melalui jalur diplomasi masih sangat besar. Kedua negara perlu menyadari bahwa kerjasama dan dialog adalah kunci untuk menjaga stabilitas di kawasan yang sangat strategis ini. PBB dan Mahkamah Internasional bisa berperan sebagai mediator untuk memastikan bahwa insiden ini tidak berujung pada konflik yang lebih besar. Dengan pendekatan yang bijak dan tenang, baik Indonesia maupun Australia bisa menyelesaikan masalah ini dengan cara yang damai dan saling menguntungkan. Keamanan dan stabilitas di Indo-Pasifik harus menjadi prioritas utama bagi kedua negara, dan setiap langkah yang diambil harus didasarkan pada prinsip-prinsip kerjasama internasional dan penghormatan terhadap kedaulatan masing-masing negara. Blokade dilakukan berdasarkan prinsip kedaulatan wilayah. Dalam hukum internasional, setiap kapal asing yang ingin melewati perairan suatu negara wajib meminta izin terlebih dahulu, terutama jika mereka membawa muatan yang strategis seperti minyak. Namun, dalam kasus ini, kapal minyak Israel tidak melakukan komunikasi apapun dengan pihak berwenang Indonesia, sehingga memaksa TNI untuk mengambil tindakan tegas. Keputusan Indonesia untuk memblokade kapal ini sepenuhnya didasarkan pada hak kedaulatan negara, di mana wilayah perairan Indonesia harus dihormati oleh negara-negara lain.